Salam guru penggerak, salam guru hebat. Baiklah, kembali dengan saya Deni Christine Purba, calon guru penggerak angkatan ke-9. Hari ini saya akan memaparkan yaitu tugas 1.1A8, koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Baiklah, sebelum saya menjelaskan satu persatu, saya akan membacakan 3 pertanyaan sebagai pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain sebagai berikut. Pertama, saya beranggapan bahwa guru adalah pusat pembelajaran atau yang sering disebut dengan teacher sentence. Yang kedua, saya beranggapan bahwa murid harus patuh dan wajib mengikuti semua instruksi guru. Yang ketiga, guru selalu menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Yang keempat, guru lebih fokus pada kurikulum. Biasanya, para guru ataupun para pendidik lebih mengejar target, di mana apa yang tertulis di silabus ataupun RPP, maka guru selalu mengejar ketuntasan pembelajaran. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, sejatinya setiap anak memiliki kodrat alam. Mereka adalah pribadi yang sangat unik, istimewa, dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, anak-anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ketika mereka memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, dalam hal ini guru tidak dapat memaksa anak-anak agar menjadi pintar. Selain daripada itu, murid adalah subjek pembelajaran atau student center. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator bagi para peserta didik. Lalu apa tugas guru yang sebenarnya? Tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya arti dari materi yang dipelajari. Dalam hal ini, murid tidak hanya menguasai materi, namun mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga harus menumbuhkan semangat dan juga budi pekerti pada peserta didik. Kalau tadi saya beranggapan bahwa guru harus fokus terhadap kurikulum dan harus menyelesaikan ketuntasan belajar. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dalam pembelajaran, ternyata yang terpenting bukan menyelesaikan kurikulum atau ketuntasan belajar, melainkan bagaimana kita sebagai pendidik mampu mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan zaman. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berakhlak mulia serta berbudi pekerti. Terakhir, ketika kita hendak melakukan evaluasi atau penilaian, selama ini kita selalu berfokus terhadap nilai pengetahuan saja atau yang disebut dengan nilai akademis. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik ketika melakukan penilaian tidak boleh berfokus terhadap nilai pengetahuan saja, tetapi harus melihat dari sisi sikap, nilai karakter, serta keterampilan yang anak punya. Setelah mempelajari modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara, lalu yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah sebagai berikut.
Pertama adalah membuat kesepakatan proses pembelajaran di dalam kelas dengan bermusyawarah bersama para peserta didik. Yang kedua, mendesain pembelajaran dengan menarik, inovatif, serta menghidupkan suasana pembelajaran dengan nyaman dan tenang. Yang keempat adalah menjadikan murid sebagai student center, di mana kita dapat menggunakan metode diskusi, bermain peran, berkelompok, presentasi, bereksperimen, dan lain-lain. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang bersifat merdeka belajar serta memberikan penguatan sesuai dengan profil Pancasila serta menuntun mereka agar mampu meraih cita-cita sesuai dengan kompetensi yang mereka minati. Dalam hal ini, kita dapat melaksanakan P5 di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Sekian pembelajaran atau pemaparan dari saya. Sampai jumpa, terima kasih. Bye.